Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dengan kami di Manta Indonesia kanal YouTube. Dan hari ini kita akan berbincang ya, karena kami kedatangan tamu spesial. Untuk ini salah seorang tokoh di Sulawesi Barat yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Kita akan membincang seputar itu dan hal lain mengenai kehidupan demokrasi yang terus berjalan hingga hari ini. Ya, apalagi ini berkaitan dengan wacana pemilu dan isu-isu demokrasi yang makin hangat menjelang hari H pemilihan umum 2024. Ya. Assalamualaikum, Kak Sarir Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Anda? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini lagi pagi tadi. Apakah kebiasaan olahraga masih tetap jalan ini Anda? Sampai hari ini bukan hanya pagi tapi sore juga. Oh, sore juga ya. Karena bagi saya olahraga itu penting untuk menjaga kebugaran. Kebugaran. Bukan hanya kebugaran. Kewarasan berpikir ya. Kewarasan dan pikiran sehat juga. Kalau Ya. tidak olahraga, tidak gerak badan, Ah, kemudian tidak pernah keluar keringat, itu kan berarti ada kebuntuan dalam kebetulan. tubuh manusia. Nah, Pori-pori berpikir itu kan ya. iya. Jadi bukan hanya pori-pori jalan air keluar, tapi pori-pori berpikir. jalan pikiran juga Jalan akan pikiran. terganggu. Iya. Jadi sangat penting olahraga itu. Sangat penting. Ya. Ini saya mulai dari pertanyaan ya. Apa sebenarnya yang membuat Kasarir ini kemudian memasuki wilayah politik? Karena sebelumnya kan banyak orang mengenal awalnya Kasarir ini kan salah seorang dosen di Sospol Unhas gitu. Ya, mungkin bisa sebagai pengantar kita. Jadi masuk di dunia politik praktis ini, Iya. saya tidak mengatakan sesuatu yang kebetulan, Iya. tetapi ketika saya berada posisi dosen itu, ada yang membuat saya gelisah. Iya. Kenapa? Karena saya pikir saya ini kan berangkat dari masyarakat atau dari keluarga yang terbatas, Iya. dan karena itu kalau saya hanya berada pada posisi dosen, sepertinya ada sesuatu yang tidak nyambung dengan saya punya keluarga, dengan masyarakat saya. Oke. Ya. Artinya karena semangat untuk mengabdi pada keluarga itu cukup tinggi, sehingga saya pikir kalau saya dosen ini palingnya saya bisa bantu ini kalau orang naik ke Makassar kuliah, Iya. kebetulan jadi mahasiswa saya, atau Bermalam bisa di tinggal rumah saja. saya. Iya, iya, iya. Sebatas itu. Iya, iya. Tapi saya mau mencoba lebih luas pengabdian saya terhadap tanah kelahiran saya, ke Mandar ini khususnya, sehingga ya jalannya itu ketika kita berjuang membentuk Provinsi Sulawesi Barat. Iya. Saya tidak terlalu tahu secara detail apa pertimbangan-pertimbangan para tokoh senior itu, Iya. sehingga memilih saya, menempatkan saya, mendaulat saya memimpin perjuangan pembentukan Sulbar ini. Awalnya sebatas kepada Polman. Iya. Ketua Pokja gitu ya. Sebagai ketua ya, Iya. pergerakan di Polman Iya. itu. Tetapi di dalam beberapa kali terjadi kebuntuan perjuangan, amanah itu berpihak kepada saya. Misalnya, Iya. ketika urusan itu ada di Jakarta, Iya. Sudah sampai di sana kebuntuannya ya. ada di Jakarta, karena urusan ini bukan lagi di wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, tetapi membutuhkan kehadiran sosok yang kira-kira bisa naik turun, kemudian ke samping kiri kanan mengurusi di Iya, barat. iya. Nah, saya tidak tahu pertimbangannya Bapak itu, sehingga mendaulat saya. Jadi Mungkin saya bisa disebut ya, Ya. proses penunjukan Kasarir sebagai juru lobi perjuangan di Senayan. Gitu. Tokoh-tokoh siapa saja yang hadir bermusyawarah merapatkan itu dan menunjuk Kasarir ke Jakarta. pertemuan terakhir itu ada di Kandeapi, Ya. di rumahnya Pak Husni Jamaludin ketika diresmikan. Iya. Pada malam hari itu, selesai diresmikan pagi, malam ada pertemuan. Iya. Seingat saya waktu itu ada 9 tokoh yang hadir. Tokoh kunci gitu. Ya, semua tokoh-tokoh kunci di situ. Ada Pak Husni Jamaludin, Ya. ada Pak Arif Jamaludin, Arif Jamaludin. ada Arifudin Jamaludin, Ya. ada Pak Hasim, Hasim Manggabaran. ada Pak Rahmat, ada Pak Makmum, ada Pak Mujirin juga tuh. Ya, pemujirin juga. Saya yang paling muda waktu itu di situ. Iya, iya. Keluarlah kalimat ucapan Pak Hasim Manggabaran waktu itu bahwa mohon dengan hormat semua kita ini yang senior dulu mundur ke belakang. Iya. Kita dorong Syahrir untuk
ke depan dengan berbagai macam pertimbangan. Ya. Pertimbangan yang terlain adalah Ya. karena waktu itu hasil pemilu 99, tanda kutip ya, koboi Senayang itu Ya. sahabat saya angkatan saya di organisasi Di pemuda. Makassar ya, di Sulsel ya. Baik di Sulsel maupun di level nasional. Iya. Yang koboi Senayan artinya koboi yang Yang bisa vokal gitu ya. mempengaruhi Iya. sebuah pengambilan keputusan. Iya. Satu. Yang kedua, saya memang dianggap bisa bertahan dalam situasi tekanan, bisa mobile, Iya. sehingga ya saya bilang kalau itu amanah para pejuang ya tidak ada alasan untuk menolak. Iya. Karena memulai saja perjuangan, saya tulus ikhlas didukung keluarga, Iya. apalagi urusan itu sudah ada di Jakarta Iya. dan perjuangan memanggil saya ya tidak ada pilihan lain, Iya. harus di sana. Maka ketika saya ke sana, otomatis kan sebagai dosen Unhas waktu itu Iya. dan tiba-tiba saya diminta sekolah Surabaya, Erlangga. Iya. Ya karena pilihan saya melanjutkan perjuangan, maka terbengkalai itu. Memilih jalur Memilih perjuangan. berposko di Senayan. Ya. Saya berposko di ruangannya kawan kita, saudara saya, Pak Ibnu Munsir. Jadi Munsir, ya. ini satu tokoh, sosok yang saya anggap juga salah satu tokoh kunci yang saya tidak bisa lupakan itu. Iya. Kenapa saya tidak bisa lupakan? Karena kalau kita ini berjuang membentuk Sulbar, kan memang daerah kita. Iya, betul. Tapi kalau ada bukan suku Mandar, orang luar yang membantu kita itu yang luar biasa. Yang total juga ya. Total juga. Nah, itu awalnya di situ. Iya. Sehingga ya posisi saya sebagai dosen itu menjadi terbengkalai. Hanya saya jadi malu masuk ngurus-ngurus, apalagi ngurus pangkat-pangkat itu. Iya, iya, iya. Malu kita. Akhirnya ya dari situ sehingga pilihannya masuk di politik praktis. Walaupun saya sadar karena saya sudah menjadi anggota DPR Polman termuda pada pemilu 92 sampai 97 bahwa ternyata teori yang saya pelajari di kampus dan yang saya ajarkan di kampus itu nyaris tidak ada yang sejalan sebangun dengan praktek. Tidak linear gitu ya. Ya saya bilang sama adik-adik, kalau mau jadi politisi sepertinya tidak perlu jadi sarjana ilmu politik. Iya, iya. Lalu kenapa? Saya bilang nyaris tidak ada teori yang sama dalam praktek. Teorinya jalan kiri, prakteknya jalan kanan. Nah ini tantangan bagi saya. Iya, iya. Makanya tampilan saya menjadi anggota DPR itu agak berbeda. Agak berbeda. Karena saya mencoba mempraktekkan apa yang saya ajarkan, dan memang bagi saya tidak terlalu mudah untuk melupakan itu. Iya. Kalau sekedar pernah belajar ilmu politik, lalu kemudian saya berpraktek, mungkin boleh-boleh saja. Ini dosen ilmu politik. Saya mengajarkan sesuatu. Iya, iya, iya. Oleh karena itu tidak segampang itu saya tabrak itu apa yang saya ajarkan. Artinya, nanti dunia bilang apa sama berarti Kasari membawa nilai kan yang harus dijaga kan? Nah, apalagi memang ketika saya diminta untuk masuk di DPR Polman pada pemilu masih Orde Baru itu, memang tugas saya diminta. Sehari kita kirim ke Polman itu untuk Polmas itu untuk mewarnai itu DPR. Bayangkan bagaimana cara mewarnai itu. Tentu dengan modal ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai aktivis dan dosen di kampus. Kalau mungkin saja sarjana teknik mungkin lain cerita ya. Tapi karena sarjana sospol mengajarkan tentang pemilu, sarjana sospol itu pun karena dosen juga kan itu. Dosen. Kan banyak orang yang sarjana sospol. Dosen dan pasti di jurusan ilmu politik. Makanya saya bilang banyak orang bercerita politik kan saya juga tidak menyalahkan, tapi kan ya itulah pengetahuan. Itulah pengetahuan, wawasan orang ya. Itu awalnya itu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini sesungguhnya ketika terjun ke politik praktis lewat jalur eksekutif legislatif itu, ini adalah melanjutkan tanggung jawab sebagai salah satu yang ikut dalam mendirikan Sulawesi Barat, karena Sulbar ini bukan sekedar dibentuk, tetapi harus tetap dipelihara, dirawat. Makanya saya dulu pakai tagline sampai sekarang, merawat Sulbar. Merawat Sulbar. Itu belum ganti ya? Belum ganti, masih sekarang. Kenapa? Orang bilang, Pak Sari yang dirawat itu orang sakit. Saya bilang, wah ini keliru ini. Iya. Perawatan itu tidak mesti orang menunggu sakit. Iya. Perawatan itu kita selalu continue lakukan. Bagaimana tetap kita bugar. Kayak taman bunga harus dirawat. Iya. Tetap lebih indah kan? Iya. Kalau sesuatu itu sudah dibentuk lalu tidak ada perawatan, ya pasti kusam. Manusia juga begitu, profesi apalagi.
Provinsi dulu kan menawarkan mengusung sejumlah harapan besar, gagasan besar, bagaimana Sulbar ini keluar dari kawasan tertinggal secara ekonomi, pelayanan kepada masyarakat, menyangkut kesehatan, pendidikan apalagi. Iya. Dulu kan Sulbar tertinggal. Iya. Nah itu yang membuat, nah oleh karena itu saya masuk di dunia politik praktis ini, pendekatannya itu. Iya. Melanjutkan tanggung jawab. Oh, iya. Ya. Karena besok lusa kalau ada apa-apa terhadap Sulawesi Barat ini, ya pasti juga para pendiri Sulbar itu akan dicari. Akan Mana ditanya, itu? Mana akan- tanggung jawabnya? Akan tetap Gitu. ditanya. Ditanya. Iya. Nah sebelum saya ditanya, saya melakukan sesuatu. Iya. Entah seperti apa penilaian masyarakat, ya saya serahkan pada masyarakat untuk menilai. Iya, oke. Dan itu berkaitan dengan masalah kebijakan dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya kan tadi, sebenarnya karena ini berkaitan pemilu saat ini, bagaimana sebenarnya cara calon legislatif itu ya untuk memastikan bahwa mereka itu dapat menjadi representasi terbaik bagi masyarakat yang diwakili? Ya, secara teori saya bedakan dulu. Ini kita satu pendekatan aktor dan satu pendekatan lembaga. Pendekatan aktor politik itu untuk menjadi wakil rakyat itu paling tidak ada 4 unsur. Iya. Dan ini yang jarang disampaikan, jarang dikemukakan oleh orang. 4 SKS ini kayaknya. Entah sengaja disembunyikan atau belum tahu. Iya, iya. Ya. Memang kedengarannya gampang-gampang itu menjadi anggota legislatif. Tapi kalau dihayati terhadap 4 yang melekat pada pribadi figur aktor itu, pertama adalah trust. Kepercayaan. Kepercayaan. Percaya. Bagaimana masyarakat bisa mempercayai kita untuk menjadi wakilnya? Tentu dia harus tahu apa yang kita miliki terkait dengan tugas-tugas kedewanan. Iya, iya. Ya. Kemudian ya kita tidak pernah nipu-nipu orang. Ya. Tidak pernah tipu-tipu ya. Ya. Supaya bagaimana orang bisa dipercaya? Bagaimana pacar kita percaya kita, ya kita tidak pernah nyeleweng. Itu gitu. Melebar bisa kayaknya. percaya. itu satu. Atau ini COD juga istilahnya kasar gitu. Tunggu dulu. COD. sebentar itu. Nah, yang kedua ya satu kan trust, ini paling pokok ini. Penting ya. Karena soal kepercayaan. Bagaimana kita menitip harapan kita tentu kepada orang yang kita percaya. Itu etika di situ. Iya. Bukan hanya etika, moral di situ. Moral. Ya. Yang kedua, bahwa kita ini representasi masyarakat. Representasi. Ya, bagaimana cara kita menjadi representasi masyarakat? Sesuatu yang merepresentasi masyarakat itu, dalam pandangan saya, dalam teori itu harus memiliki sesuatu lebih dari yang diwakili. Ya. Ada nilai lebih. Ada nilai lebih, ada sesuatu yang dimiliki supaya bisa merepresentasi masyarakat. Ya. Apalagi masuk dalam sebuah ruang yang di sana bertengkar pikiran orang, harus kita miliki sesuatu. Yang ketiga, kita dalam teori sebut itu delegation of authority. Ya, betul. Kita delegasinya rakyat yang diberikan hak dan diberikan kewenangan kedaulatan politik 5 tahunan rakyat itu diserahkan ke kita. Ya. Apa yang kita lakukan di sana? Kita mendapat amanah dari rakyat itu untuk bersama-sama dengan anggota DPR lain mengambil keputusan menurut saya. Jadi kewenangan kedaulatan rakyat, hak rakyat itu diserahkan kepada delegation of authority. Saya misalnya mendapat amanah, saya delegasinya rakyat. Sebagai delegasi, ya harus saya pertanggungjawabkan kepada yang memberikan delegasi. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Dalam bentuk apa? Saya harus berikan tanggung jawab itu dalam bentuk apa yang dimau rakyat. Tapi rakyat itu bukan orang per orang, karena aspirasi itu bicara kepentingan umum. Jadi ini juga aspirasi ini. Apakah semua orang tahu apa gimana itu aspirasi? Misalnya aspirasi itu kan tidak boleh dikategorikan aspirasi rakyat itu kalau kebetulan di ujung kampung sana itu karena ada kebun saya sehingga saya berpikir untuk buat jalan ke sana. Ini bukan aspirasi rakyat itu, aspirasi pribadi itu. Nah ini seorang anggota dewan mesti menghindari itu. Nah, yang terakhir. Tapi kan cara mengukurnya itu kan rumah saya di sana, tapi kan banyak di rumah Lidawati kan. Ya itu. Siapa tahu. Nah, terus aspek terakhir yang melekat pada aktor politik itu ya, kita sebut aktor politik itu adalah jubir. Jubir rakyat. Sebagai jubir rakyat, paling tidak ada 2 aspek yang dia harus miliki. Pertama, dia paham. Dia tahu apa yang mau disampaikan.
dalam forum-forum pengambilan keputusan. Karena begini, sebagai aktor politik itu ada 3 yang harus dimiliki untuk bisa berhasil. Ya. Pertama, dia mengerti, dia paham apa yang mau disampaikan, apa yang mau diperjuangkan, dan dia bukan hanya paham saja, tapi dia juga punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Ya. Apa kapasitas anggota DPR untuk menyampaikan dalam rapat-rapat? Ya dia punya kemampuan Berbicara minimal. menyampaikan, Menyampaikan. menyambungkan harapan rakyat. Ya. Dan yang ketiga, bahwa bukan hanya tahu, bukan hanya memiliki kapasitas, tapi punya jaringan. Ya. Jaringannya kemana? DPR itu kan berarti mitra kerjanya itu para Ya. OPD. OPD jangan memang loh. Di sana itu OPD itu sekarang itu rata-rata sudah master, sudah punya pengalaman. Ya. Maka harus beri perimbangan. Pengalaman teknis mereka Ya. lebih ya. Teori. Sebagai jubir harus sampaikan itu. Ya. Jadi kalau tidak punya jaringan, tidak punya pertemanan, maka apa yang ditahu dan kapasitas yang kita miliki itu bisa menjadi lumpuh. Kenapa? Karena bukan hanya kita yang berkepentingan, kita harus mampu meyakinkan mereka. Sehingga, ya kalau tidak mampu meyakinkan mereka, saya ibarat selalu contohkan begini. Kita tahu apa yang kita mau sampaikan, punya kapasitas. Saya ibaratkan begini, HP itu kan bisa bagus, Betul. pulsanya banyak. Tapi kalau tidak punya jaringan, kan tidak bisa telepon. Iya. Nah di sini letaknya Analoginya bagus ya. Iya. Dapat. seorang anggota DPR itu bisa dia punya kapasitas karena mungkin dia organisatoris, keterbiasaan menyampaikan undangan ada, tahu juga apa yang disampaikan. Tapi kalau tidak ada jaringan, tidak ada pertemanan, tidak ada persahabatan, kita semua menganggap bahwa PD itu adalah lawan kita, musuh kita. Tidak bisa. Maka harus memiliki 3 hal itu. Nah, sebagai juru bicara rakyat, dia harus memiliki paling tidak 2 hal. Pertama, punya pikiran dan mampu menyampaikan pikiran. Mempertengkarkan pikirannya. Iya. Karena ada orang punya pikiran, tapi dia tidak punya kemampuan bertengkar pikiran. Iya. Nah, kalau ada orang yang selalu punya kemampuan bertengkar pikiran, tapi tidak punya pikiran, nah ini bahaya. itu. Iya. Kemudian setelah penjelasan tadi tentang pendekatan teori dan nilai, ini kan semacam informasi apel bagi teman-teman yang mencalonkan sebagai wakil rakyat. Lalu Kanda ini sebagai wakil rakyat yang akan kembali mencalonkan dari Dapil 1 Polili Mandar, ya. Kira-kira bagaimana cara kita mengukur ya keberhasilan seorang legislator itu dalam mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya? Ya, ini berarti dia harus masuk di pendekatan kelembagaan ini. Tadi pendekatan perorangan, aktor tadi ya. Aktornya sekarang kelembagaan. Paling gampang disebut selama ini beberapa orang bahwa saya masuk DPR untuk melakukan pengawasan. Ya. Kalau ditanya lebih lanjut, apa yang mau diawasi? Kan ini bisa berbeda-beda jawaban. Jadi paling gampang disebut pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi. Fungsi pertama itu adalah legislasi. Bagaimana kita ini membolehkan sesuatu yang tidak boleh? Karena rakyat menghendaki. Betul. Ada 3 alasan paling kurang untuk membolehkan sesuatu yang belum terurus menjadi sebuah urusan yang harus disahuti, harus diterima oleh rakyat. Pertama, dalam fungsi legislasi, peraturan daerah itu bisa dibikin karena ada sekelompok masyarakat yang menghendaki. Jadi ini aspirasi rakyat. Ini Bisa harus aspirasi yang bisa menjadi inisiatif DPR kayak gitu ya? bisa. Jadi ada misalnya ketemu dengan sejumlah orang, ternyata di satu tempat itu butuh seperti ini. Iya. Misalnya, ini kan sekarang lagi marak KPKP ini. Iya betul. Tetapi yang kedua, itu karena memang ada kondisi kerumitan yang perlu ditata sehingga lebih tertib, ya lebih bermanfaat. Misalnya, saya berikan contoh. Ada di kampung selalu berkeliaran itu hewan-hewan. Nah ini kan perlu dibuat dalam bentuk peraturan daerah tentang trafik. Dan yang ketiga, peraturan daerah itu dibikin karena merupakan perintah undang-undang di atasnya. Nah ini seorang anggota calon DPR harus tahu ini. Pertama karena ada sekelompok masyarakat mengetahui bahwa menyarankan bahwa saya butuh seperti ini, misalnya masyarakat apa?
penyandang disabilitas. Iya. Ini kan perlu ada pelayanan khusus. Iya. Yang kedua, karena ada kesemrautan yang Ah. perlu ditata, diolah, kemudian lebih nyaman, lebih tertib, lebih asri kelihatan. Itu diperlu. Dan yang paling penting juga itu yang kita tidak bisa, karena kita negara kesatuan. Iya. Ya, konsekuensi dari negara kesatuan itu harus linear. Linear. Apa yang dikehendaki pusat dan tidak bisa jalan kalau tidak Hmm. dibuatkan suatu daerah. Iya. Maka otomatis harus dibuatkan peraturan daerah. Iya. Ini semua kawan-kawan pendatang baru harus pahami. Tidak segampang itu kita ucapkan. Nah, kemudian kontes pengawasan. Nah, persoalannya apa yang kita awasi? Hmm. Yang kita awasi adalah pertama, semua peraturan daerah yang kita sendiri bikin, yang kita sahkan bersama dengan eksekutif. Nah, oleh karena itu, anggota DPR itu idealnya itu harus tahu berapa peraturan daerah terkait dengan komisinya. Ya. Di mana ditempatkan partai. Menarik ya. Karena bagaimana mungkin bisa kita lakukan pengawasan kalau tidak tahu peraturan daerah yang terkait dengan komisi kita? Ya. Karena semua alat kelengkapan DPR itu sesungguhnya adalah DPR mini. Betul, betul. Ya. Maka semua penempatan di keanggotaan lembaga keanggotaan alat kelengkapan DPR itu adalah merupakan perpanjangan tangan. Ya. Partai, fraksi mendistribusi anggotanya dalam. Ya. Itu yang paling penting. Nah, kemudian fungsi budgeting. Oke, anggaran ya. Ini uang yang dikelola oleh negara, daerah kalau daerah. Itu adalah uang rakyat. Nah, oleh karena itu bagaimana seorang anggota DPR itu, ya mungkin kebetulan ditugaskan partainya masuk di alat kelengkapan budgeting itu, dia harus tahu membaca APBD. Dia harus bisa mengetahui ini porsi distribusi anggaran ini harus jelas. Ya. Nah, disinilah kita harus bukan berhadapan dalam pengertian berlawanan, tetapi kita harus bertengkar pikiran dengan kawan-kawan kita yang ada di eksekutif yang mungkin dari sisi keilmuan mereka sudah di level master, pasti itu. Mereka Doktor. expert di situ, ahli kan? Ya, ahli. Bahkan mungkin ada yang profesor. Iya, betul. Nah, oleh karena itu aktor politik datang lewat jalur legislatif ini, paling tidak harus bisa mengimbangi itu. Seimbang. Levelnya ya. Nah, ini yang harus masyarakat tahu. Bagaimana kita ini Level pengetahuannya ya. pengalaman. Pengalaman ya. Nah, bagaimana ini kita hadir di sana sebagai delegation of authority masyarakat. Ya. Harus bisa berimbang pengetahuan pengalaman kita dengan teman diskusi kita. Ya. Kan diskusi ini hanya bisa berjalan dengan baik ini kalau berimbang pengetahuan dan pengalaman dengan teman kita diskusi. Iya, iya. Kalau tidak seimbang berarti dia ceramah. Gimana kalau anggota DPR diceramai oleh eksekutif itu? Ya, Itu. karena posisinya kan diskusi dengan dialog kan beda kan? Beda. Diskusi itu bertemu dengan orang-orang yang sama-sama punya pikiran, yang setara. bisa biasanya. tidak setara, tapi dia mungkin berasal dari sudut pandang berbeda. Sehingga perlu diskusi. Iya. Kalau pikiran sama kan tidak perlu diskusi. Iya. Rumuskan saja tanda tangan. Iya, betul. Oh, betul. Tapi karena kita harus diskusi, kenapa kita diskusi? Karena yang kita olah ini, yang kita buat keputusan ini adalah terkait dengan sumber daya yang sesungguhnya hakikatnya milik rakyat. Ya. Cuma diamanahkan kepada eksekutif dan diamanahkan kepada legislatif untuk merumuskan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat, sehingga keputusan itu harus berpihak pada rakyat. Ya. Nah, bagaimana bisa berpihak pada rakyat? Kembali tadi bahwa kita harus tahu apa yang dikehendaki rakyat. Apa yang mau diperjuangkan dan punya kemampuan untuk menyampaikan itu. Namanya jubir. Iya, betul. Jubir, saya berikan contoh begini. Kalau kita, selalu saya contohkan kalau saya ceramah. Kita ini kalau pergi mau membentuk tim delegasi melamar anaknya, gadisnya orang. Pastikan bahwa kita pasti cari juru bicara yang pertama diukur mampu menyampaikan, mampu membawa amanah. Bisa bicara. Dan kira-kira mendapat tempat di hati orang yang kita datangi. Nyambung ceritanya itu. Ya, kalau kita pakai bahasa Mandar, kalau tidak nyambung kan pasti tertolak lamaran. Iya. Si Sambo ya. Si Sambo. Artinya bahasanya begini, mimbali pemenangan. Mimbali pemenangan. Muhammad tumai tahu. Tan di satu menai poling itu mah. Iya. Kemudian bicara juga tidak jelas. Iya. Pasti yang punya rumah kan jengkel.
Gini na tuh Maire. Nere, Nah, tuh Maire. nere, nere, suatu itu, Iya. Nah makanya itu Heeh. selalu kita mencari di mana saja Iya. di kampung-kampung kalau kita mau pergi melamar kita, oh ya ini cocok, Ini cocok. cocok. Kalau keluarga ini, oh ini yang cocok. Ya, Kalau ini yang kayak itu gitu ya. cocok kan? Ada pemadanan ya, Iya. dipadankan. Ya harus padang karena kalau tidak sepadan antara orang yang datang menjadi juru bicara melamar dengan orang di tuan rumah itu pasti dia mandar itu bahasa gitu. Iya. Oke, oh gitu ya. Oke. Bayangkan itu, kekorban kasihan laki-laki yang melamar ini bisa gagal. Bisa. Gara-gara juru bicara tidak cerdas, melamar gagal. Iya. Diplomasi Cinta ya. terhadap cinta itu menjadi berantakan. Wah, iya. Itu. Nah, kira-kira analoginya seperti itu kalau menjadi anggota DPR itu Oh, gitu deh. bisa menyampaikan itu, orang bisa mengerti. Iya. Bayangin kalau anggota DPR hanya bisa bertanya. Ya, betul. Kira-kira Bagus kalau masih bisa bertanya kan. Kalau tidak pernah bicara gitu kan. padahal dia hadir bukan untuk bertanya. Dia hadir untuk menyampaikan gagasan. Iya. Dia hadir untuk berdiskusi. Kenapa berdiskusi? Karena contoh kita ini DPR kan 45 orang. Iya. Ketemu dalam sebuah ruang itu berasal dari latar belakang berbeda, daerah berbeda, kepentingannya berbeda, aspirasinya berbeda, pasti bertengkar. Nah kalau tidak siap mental, tidak tahan bertengkar, bagaimana caranya? Iya. Makanya selalu saya tekankan bahwa semua caleg itu baik. Iya. Semua caleg baik. Iya. Tapi tidak semua yang baik itu cocok pada semua tempat. Wah, ya. Tidak semua. Saya tidak mengatakan tidak baik, semua baik. Tapi yakinkan bahwa segala sesuatu yang baik tapi tidak berada pada tempat yang tepat, maka pastikan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan positif. Meski dia lolos. Mesti dia lolos. Ibaratnya begini, kapal ulang-alik itu atau alat tempur itu secanggih apapun juga, kalau yang antara mendesain ini barang dengan orang yang akan mentrack di barang, mengendalikan di barang tidak nyambung, ya bisa meledak tanpa makna. Ingat dulu ulang-alik Amerika Serikat yang belum sampai 5 menit mengudara kan langsung meledak. Artinya dia tidak berada pada posisi orbit yang tepat. Ya. Canggih, tapi dia tidak berada pada posisi orbit yang tepat, maka tidak bermanfaat. Padahal kita ini hadir menjadi anggota DPR, kita mau ini membawa manfaat kepada masyarakat. Ya. Bukan menjadi bebannya masyarakat. Betul sekali. Kemudian karena ini kan sudah di DPR ini dan saya mendengar bahwa ada semacam contoh baik atau best practice yang Kanda Syahrir sudah laksanakan gitu ya, atau sudah dibawa ya, yang mengenai apa itu, salah satu kelembagaan di DPR itu yang tentang peraturan daerah itu, Bapemperda itu. Oh iya. Bagaimana menceritakan itu? Saya dulu kan saya ngajar di Sospol. Ya. 25 tahun saya terdaftar sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan kebetulan jurusan Ilmu Politik. Saya tahu betul bahwa fungsi yang paling utama DPR itu adalah fungsi legislasi. Legislasi. Karena pengawasan kita itu baru ada kalau ada legislasi. Ada yang bisa diawasi. Ada yang bisa diawasi. Yang kita awasi kan keputusan kita sendiri. Iya betul. Karena itu saya masuk di sana dan teman-teman mengamanahkan saya menjadi ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Sehingga saya harus memiliki pengetahuan apa alasan kita membentuk peraturan daerah. Ya. Apa tingkatannya? Alurnya gimana? Gitu. Alurnya itu tadi 3, paling tidak 3. Ya. Karena aspirasi rakyat ada sekelompok orang mengusulkan. Kemudian menurut pandangan kita ada sesuatu yang serawut sehingga perlu ditertibkan. Ya. Lahirlah perda tertib. Yang ketiga ya karena memang perintah dari atas. Nah, mereka teman-teman ini memberikan amanah kepada saya. Ya, saya kan berlatar belakang dosen ini. Cara kerja saya ketika saya masuk di sebuah tempat itu dimanapun juga, durasi manapun juga dalam jejak-jejak saya. Selalu saya mencoba mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Sehingga, kalau tidak tahu masalah kan agak sulit kita mencarikan solusi. Agak sulit kita membuat perbaikan kalau tidak tahu masalahnya. Ya, saya temukanlah beberapa hal yang dulu pandangan saya perlu berubah. Ada beberapa praktek selama ini yang menurut saya kurang produktif, belum berada pada rel yang tepat, sehingga saya rubah itu. Karena mungkin gagasan dan perubahan-perubahan itu yang saya lakukan sehingga ya menjadi model nasional. Ini saya mulai dulu saya protes di
Ancol waktu pertemuan nasional. Karena Di Jakarta ya. saya sebagai ketua Pemperda ini dalam 1 tahun itu paling tidak saya ikut dalam pertemuan 3 kali sampai sekarang. Dan alhamdulillah Hmm. saya si ketua Pemperda itu awalnya kan kita bentuk forum komunikasi ketua-ketua Pemperda se-Indonesia. Ya. Teman-teman mendaulat saya sebagai ketua, Ya. tetapi waktu itu saya mundur. Ya. Sampai Pak Akmal bilang sama saya, kenapa Pak Sari mundur ini kan? Pak Akmal PJ Gubernur PJ ya. Gubernur. Ya. Teman-teman juga bilang, kenapa mundur Pak Sari ini amanah ini? Orang sudah tepuk tangan. Saya bilang begini, yang menyelenggarakan kegiatan ini kan saya sebagai tuan rumah. Rasanya tidak etis kalau saya jadi ketua, karena saya tuan rumah. Ya. Pak Akmal bilang, tidak ada yang tidak etis. Ya. Pak Sari punya kapasitas untuk itu. Ya. Saya bilang, ya cuma saya belum merasa tidak nyaman saya menonton itu karena waktu itu dilaksanakan di Sulawesi Barat. Terus tetap saya masuk menjadi wakil ketua. Nah di forum selanjutnya itu kita menghadirkan ratusan orang. Jadi waktu itu saya dianggap ini Pak Sari pemikiran gila ini. Iya. Bilang, kenapa gila? Pak Sari ini jumlah hunian hotel kamar hotel di Sulawesi Barat ini kan cuma 605. Iya. Termasuk kelas Melati. Ya Bapak mau undang lebih 1.000 orang. Di Mamuju itu ya hunian. Di Mamuju. Ya? Okupasi hotel ya. Mamuju. Saya bilang, ya memang kan Sulbar ini dibangun dengan gagasan gila. Hanya orang-orang gila aja, bukan gila jabatan, gila pikiran, gila pengabdian. Oleh karena itu, kalau Sulbar ini mau berkembang, mau lebih maju, harus juga tetap dengan pikiran-pikiran gila. Tanpa itu tidak bisa. Kalau dibangun dengan biasa-biasa saja, ya hasilnya juga pasti biasa-biasa. Karena kita ini posisi memburu, harus memang loncatannya loncatan orang gila, tanda kutip ya. Ya. Nah itu yang saya lakukan. Alhamdulillah, pertemuan berikutnya itu kita lakukan di Bangka Belitung. Ini saya sampaikan bukan sebuah pujian ya, bukan sebuah kesombongan, tapi ini sebuah bentuk pertanggungjawaban. Iya. Kan itu faktual. Ya. Saya diminta menjadi narasumber. Pertama saya minta menjadi narasumber di Dagri, berikan masukan-masukan tentang bagaimana pelaksanaan waktu menjadi tuan rumah. Iya. Diundang khusus. Kemudian ketika pelaksanaan di Bangka Belitung, saya nyari narasumber. Ya. Dan salah satu ya, narasumber dari beberapa dari seluruh ketua-ketua yang ada di Indonesia itu. Dan kemudian di hari penutupan itu saya dibawa ke TVRI Bangka Belitung untuk wawancara. Ya. Mewakili seluruh ketua-ketua Bamperda se-Indonesia. Ada foto-foto beredar. Yang bikin kaget saya, selesai itu wawancara. Tiba-tiba Pak, saya buka WA. Iya. Ada di WA saya itu, Pak Malik ini mantan pejabat gubernur kirim foto ke saya, dan supaya beliau nonton di TV. Iya. Karena foto yang dikirim itu di situ televisi kelihatan di situ, layar televisi jelas. Rupanya Pak Akmal ini nonton ini. Itu kemudian berikutnya di tahun kemarin 2023. Ketika pertemuan berlanjut lagi di Kepulauan Riau, Kepri. Ya. Saya diminta lagi menjadi salah satu narasumber. Artinya apa? Bahwa ini satu kesyukuran bagi saya. Berarti langkah-langkah perbaikan yang saya lakukan di DPR Sulawesi Barat itu bukan sesuatu yang keliru, tapi justru menjadi model nasional. Nah, sekali lagi ini hanya bukan menceritakan sebuah prestasi yang terkesan sebuah kesombongan, tidak sama sekali. Ini hanya bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bapak, para pemilih kemarin, ibu-ibu, adik-adikku semua, saudara-saudara semua yang memberikan amanah kepada saya sudah tunjukkan bahwa ada tanggung jawab, ada hasil ya saya bisa lakukan. Paling tidak sekarang kalau bicara DPR Sulawesi Barat kan seluruh Indonesia sudah tahu. Jadi tentu saya terima kasih pada teman-teman saya yang ada di Sulawesi Barat, DPR Sulawesi Barat khususnya di Bamperda, karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk tetap sampai hari ini menjadi ketua Bamperda. Oh iya. Ya. Tapi tidak sempurna juga, masih banyak kelemahan. Iya. Namanya membenahi kan. Ya. Kemudian kan ini kan pemilu 2024 dianggap sebagai pemilu yang cukup keras pasca reformasi, dan kita banyak membaca referensi dari media mainstream misalnya bahwa ancaman atau dugaan kecurangan pemilu yang masif. Bagaimana pandangan Kakanda ini sebagai anggota atau wakil rakyat yang sudah di parlemen, calon yang akan maju kembali, lalu
sebagai mantan dosen ilmu politik mengenai perilaku politik uang ini yang banyak dibicarakan orang, dirasakan orang, tapi bagaimana cara mencegahnya sesungguhnya? Jadi begini, Hmm. salah satu cara mencegahnya itu adalah para pemilih harus kenali, Hmm. kenali kepada siapa kita titip harapan kita. Bagaimana cara mengenalnya? Tidak cukup hanya dengan melihat gambar baliho. Ya, ya. Karena semua orang termasuk saya, pasti kita pilih gambar yang lebih menarik di baliho itu. Ya. Tetapi saya selalu contohkan begini, ya masyarakat yang suka belanja melalui COD itu ya jangan terjadi seperti itu. Ya, COD ya, masuk COD nih. COD kan kadang-kadang itu kalau kita nonton di video, Ada caleg COD ini bahaya nanti. jadi kan di video itu kalau kita orang promosikan produk Iya betul. untuk jual itu pasti videonya itu bagus, Promosi kan. promosi. Tetapi terkadang yang datang itu tidak sama dengan gambar. Ya. Sama dengan gambar. Sering itu, sering. Kenapa saya tahu? Karena saya masih tertipu. Oh, pernah juga. Pernah juga saya tertipu. Beli apa, barang apa dulu? Waduh, beli baju kok Sempit. oh tidak bisa dipakai. Untung ada anak saya kecil dipakai. Artinya begini, jarang sekali kita beli barang COD itu betul-betul sesuai dengan apa yang di video, dengan speknya sama dengan yang datang. Nah di pemilu juga ini, saya berharap jangan kita ini sebagai pemilih ini membeli sesuatu sama dengan COD. Iya. Caranya ya kenali orangnya, kenali pikirannya, Iya. kenali latar belakangnya. Ah. Apakah klop dengan persyaratan tadi yang dimiliki seorang ketua DPR? Karena sebenarnya kan semua orang tahu ini. Cuma masalahnya yang tahu juga melakukan hal jelek banyak. Sehingga saya katakan, waduh, ini kalau pemilu ini sudah salah maknanya ini. Pemilu itu adalah negara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk melaksanakan hak pilihnya, disalurkan aspirasinya kepada siapa dia anggap cocok dan tepat untuk menjadi delegasinya di DPR. Nah, karena negara memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut serta menentukan pemimpin kita, maka mestinya idealnya itu kita juga sebagai pemilih memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu. Paling tidak itulah kontribusi kita, itulah partisipasi kita dalam membangun sebuah peradaban politik. Itu level negara ke negara, itu daerah ke daerah. Supaya peradaban kita ini, kehidupan kita ini semakin lebih bagus. Kenapa? Karena salah satu fungsi pemilu itu kan adalah, fungsi pemilu itu dalam konteks politik itu adalah pemilu itu berfungsi untuk terjadinya sirkulasi dan distribusi kekuasaan. Kenapa perlu distribusi dan sirkulasi kekuasaan? Sirkulasi kekuasaan itu dibutuhkan karena kalau kekuasaan itu berada atau bertumpu sekian lama pada satu orang atau kelompok, maka menurut pakar politik dari Inggris itu mengatakan cenderung akan korup. Oleh karena itu ada distribusi, ada sirkulasi. Sirkulasi kita sepakati Indonesia kan 5 tahunan. 5 tahun. Jadi bagaimana kita sebagai rakyat pemilih ini ikut berpartisipasi mengambil bagian, melahirkan, terlibat dalam sebuah sirkulasi itu, melahirkan sebuah produk politik ya sesuai harapan kita. Yang kedua, bahwa sirkulasi itu dan distribusi kekuasaan. Kalau sirkulasi itu kan yang lama itu, stok lama itu tidak berarti bahwa tidak bisa ikut. Cuma sirkulasinya harus 5 tahun. 5 tahun daftar lagi seperti saya. Ya, rebranding lagi. Iya, saya daftar lagi. Iya, betul. Karena saya punya hak untuk ikut dalam betul. kompetisi itu, mendapatkan mandat. Betul. Harus ada sirkulasi. Kenapa? Karena bayangkan kalau sebuah ruangan itu tidak punya sirkulasi udara, seperti kita di sini sekarang buat acara. Kalau di ruangan ini tidak ada sirkulasi udara, tidak ada AC, maka ini pasti penat di sini. Kita akan kepanasan, kita akan keringatan. Betul. Nah di politik juga seperti itu. Harus ada distribusi, harus ada sirkulasi. Sirkulasi udara, sirkulasi kekuasaan. Tetapi udara yang keluar masuk di AC itu kan tidak mesti harus keluar jauh-jauh dari angin dulu. Tapi yang penting ada aturannya harus kembali masuk. Itu namanya. Kemudian harus ada distribusi kekuasaan. Kenapa perlu ada distribusi kekuasaan? Itu tadi menghindari penumpukan kekuasaan. Tidak berimbang jadinya. Kenapa? Karena kita ini latar belakang orang ini kan selalu saya bilang begini. Ada seniman, ada pengusaha,
Iya. ada manusia pelayan, ada moralis, Iya. kemudian ada ekonom. Betul. Nah ini kalau ketemu latar belakang dalam sebuah forum ini kan pasti ramai. Iya. Maka harus ada distribusi. Artinya apa? Bahwa kita ini sebagai politisi, sebagai yang mengendalikan kekuasaan harus melayani semua. Sehingga distribusi itu tapi karena kita berada dalam sebuah kapasitas terbatas, apalagi ruang fiskal, maka tentu juga masih terbatas kita. Nah disitulah kehadiran seorang anggota DPR ikut berkontribusi pikiran, bagaimana dia terlibat dalam melahirkan sebuah keputusan, tetapi yakin bahwa semua keputusan publik itu tidak akan ada memuaskan semua pihak. Iya. Pasti ada yang tidak puas. Tapi kita berusaha bagaimana meminimalkan ketidakpuasan itu. Iya. Kemudian kemarin Kak Sarif membuat semacam pernyataan penting ini bahwa maju di pemilu 2024 menolak politik uang. Bagaimana dampaknya sesungguhnya nih kalau ini tidak bisa dicegah atau tidak bisa diminimalkan? Iya. Karena ini tidak bisa istilahnya. Tidak bisa juga 0% itu tidak terjadi kan. Berangkat dari pengalaman pemilu 2019. 2019. Iya. Saya juga tidak menggunakan uang dalam pengertian pergi beli suara. Iya. Tapi saya gunakan uang itu untuk sosialisasi. Karena bagi saya biaya kos politik namanya. Kosnya. Karena bagi saya rasanya ini ada sesuatu yang kurang ini kalau saya terpilih tapi saya tidak melakukan edukasi politik. Iya. Saya mau terpilih dan uang itu saya pakai untuk sosialisasi, untuk membangun pikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Lalu kemudian efeknya saya terpilih. Iya. Kalau sekedar saya menggunakan uang itu terpilih, ya itu money politik namanya itu, dan orang semua tahu Itu jual beli. bahwa money politik itu akan membuat demokrasi kita semakin buruk. Iya. Bahkan martabat kita sebagai politisi juga itu akan drop. Masyarakat juga akan terpuruk, dan bahkan kehidupan setelah pemilu itu juga itu sirkulasi sumber daya itu pasti tidak akan merata. Akan cenderung menumpuk itu sumber daya itu pada kelompok-kelompok tertentu. Iya. Percaya atau tidak? Begini, saya kan anggota DPR provinsi sekarang. Saya lebih buka saja, tidak perlu saya ditutupi. Iya. Ya. Kalau tunjangan DPR provinsi Sulawesi Barat itu kan di kisaran 37 juta. Iya. Di situ ada potongan partai, itu kan bervariasi Iya, partai kita masing-masing. Berbeda-beda. Ada yang 7,5, sumbang ke praksi juga ada. Kemudian potongan perumahan juga lebih 10 juta. Yang sampai ke rumah itu kan sekitar 14 juta. Setengah dari itu. Iya, sampai ke rumah itu kan di situ ada bensin, Iya. di situ ada pulsa, di situ ada listrik, di situ ada PDAM, di situ ada sumbangan-sumbangan. Jadi memang menjadi anggota DPR itu bukan untuk menjadi kaya, Iya. tapi di situ harus full semangat pengabdian yang harus hadir. Karena memang DPR itu bukan tempatnya orang menjadi kaya. Kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha. Ya, masalahnya adalah apa yang kita mesti abdikan di forum itu. Yang kita abdikan kan pengalaman dan pengetahuan. Ya, nah, karena itu berangkat dari pengalaman pemilu 2019 itu, saya tidak menggunakan uang dalam pengertian membeli suara. Maka sampai hari ini sikap saya tetap menolak itu. Tetap saya menolak. Dan ceramah-ceramah saya, bahkan saya sebagai caleg tidak pernah saya mengatakan pilih saya. Saya hanya membangun pemahaman kepada masyarakat bahwa menjadi anggota DPR itu tugasnya seperti ini, fungsinya seperti ini. Karena itu, ini saya coba tawarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Kalau pengalaman saya, pengetahuan saya dianggap cocok dengan fungsi dan tugas ke DPR, ya kita sama-sama. Artinya apa? Saya ini menjadi caleg siap disandingkan dan juga siap dibanding-bandingkan dari sisi pengetahuan dan pengalaman. Yeah. Jangan bandingkan saya dengan orang punya uang, karena saya tidak punya uang untuk membiayai. Jangan tanya saya berapa uangnya Pak Sahril, saya tidak punya. Tapi tanyakan kepada saya, apa pikiran Pak Sahril untuk menjadi anggota DPR? Apa yang telah dilakukan? Apa model Pak Sahril, pengalaman dan pikirannya untuk menjadi anggota DPR? Yeah. Tanyakan ke saya. Sekali lagi jangan tanya saya berapa uang, saya tidak punya uang. Artinya politik gagasan. Saya harus tampil itu dengan latar belakang dosen juga, apalagi untuk menjadi anggota DPR Sulbar ini, saya harus menjadi bagian dari orang-orang yang tetap konsisten merawat Sulawesi Barat. Kemudian apa closing statementnya kan tentang pemilu 2024 ini? Bagaimana menjaganya supaya dia tetap, meskipun polarisasinya sangat tajam, tapi ini kan harus tetap damai dan sebagainya.
Jadi kalau kita amati ini proses pemilu ini mulai mungkin 6 bulan lalu kita sekarang ini kan semakin suhunya semakin meningkat. Jadi ibarat air itu semakin berada pada puncak. Dia mendidih gitu. Sudah puncak mendidih ya, mendekati mungkin satu minggu ke depan ini. Tapi yakin percaya bahwa 3 hari sebelum pencoblosan itu akan ada orang entah melalui podcast atau melalui WA atau langsung ke masjid atau dimanapun juga itu akan mengatakan mohon maaf. Akan minta maaf. Artinya orang minta maaf kan sadar bahwa yang dilakukan selama ini kan keliru. Tapi karena demi kepentingan kekuasaan diabaikan sementara. Saya percaya dan yakin nanti semua capres ini, semua calon ini, caleg akan datang ke masyarakat minta maaf. Paling tidak minta maaf kalau ada masyarakat yang merasa terganggu selama aktivitas sebagai caleg itu ada. Mungkin ada mengganggu keramaian lewat baliho-balihonya itu. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa saya mengajak semua pihak untuk membangun sebuah peradaban yang lebih bagus, yang lebih bermartabat. Ini kan kebutuhan kita semua. Maka mari kita hadir dalam pemilu ini dengan berbagai macam latar belakang kita, berbagai macam fungsi kita, fungsi pemilih, fungsi calon, fungsi jurkam, dan sebagainya. Kita berkontribusi lah secara positif dalam proses ini supaya dari proses ini lahir kepentingan bersama yang juga positif. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan cara-cara yang tidak sehat, jangan pernah berpikir akan melahirkan sesuatu yang baik. Maka mari kita sahuti pemilu ini. Kalau memang dianggap, karena saya menganggap bahwa politik uang itu akan mendegradasi demokrasi, bahkan akan mendegradasi kehidupan martabat kita sebagai bangsa, maka saya mengajak untuk semua pihak tetap menolak itu. Jangan melakukan itu karena begini, kalau itu terjadi, saya pastikan akan melahirkan keanggotaan DPR yang kurang bertanggung jawab. Yang kedua, dia akan melahirkan keanggotaan DPR yang bertanggung jawab itu wujudnya dalam bentuk apa? Dia akan malas berkantor, mungkin juga pikiran tidak nyambung. Tapi dia akan lebih banyak sibuk itu bagaimana kembali uangnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka uang ini uang siapa diambil? Kan uang rakyat juga, negara juga. Cuma inilah pikiran-pikiran seperti ini yang belum nyambung ke masyarakat karena masyarakat belum tahu. Masyarakat itu banyak yang membodohi tanpa sadar bahwa dia hanya untung satu hari dengan 100 sampai 150 ribu, tetapi dia dirugikan 5 tahun. Yang untuk 5 tahun itu calon terpilih. Karena pastikan mereka tidak akan peduli lagi karena dia akan lebih banyak sibuk untuk mengembalikan uang. Karena dia sudah membayar. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya kemarin tidak bayar satupun orang itu saya bisa terpilih, maka ya tampilan saya seperti ini. Ya, bisa kalau kawan-kawan ke rumah saya kan posisi rumah saya sampai hari ini tetap begitu dan saya tidak punya mobil baru. Kenapa? Karena selalu saya pesankan pada teman-teman, bahkan saya buat status. Kalau Anda di hatimu itu, di kepalamu itu menempatkan kehormatanmu, harga dirimu pada jabatan dan harta, maka Anda bukan sahabat saya. Karena seseorang dihargai karena jabatannya, maka pastikan bahwa jabatan itu kan sebentar. Artinya, ketika jabatan itu sudah tidak ada, berarti Anda akan merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Demikian juga harta. Kita ini, bagi saya, kebahagiaan itu ketika saya menjadi bagian dari orang-orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Kan pesan agama juga begitu. Sebaik manusia adalah ia bermanfaat. Bermanfaat bagi orang banyak. Harusnya pola berpikir DPR dari situ. Saya kira cukup obrolan kita untuk kesempatan ini dan saya pikir beliau ini masih bisa dielaborasi pikirannya. Tapi karena kita ada ruang yang terbatas, tapi kita berharap kita akan ketemu beliau lagi dalam event lain ya untuk bicarakan hal-hal yang mungkin lebih urgent lagi ya. Dan terima kasih Kak Sari sudah hadir di kanal sebenarnya Penaris. saya harus berterima kasih ini karena tidak semua tempat saya bisa salurkan pikiran-pikiran saya. Dan melalui podcast seperti ini bisa lebih efektif ini. Karena saya ketemu dengan orang berdiskusi, justru mengajak saya untuk ikut terlibat dalam praktek-praktek manipulatif itu. Saya bilang, kalau kita saja yang terdidik ini mengajak untuk melakukan praktek, bagaimana itu orang tidak terdidik? Dia tidak ngerti apa.
Dia bilang kita akan tergulung. Ya memang namanya pejuang itu selalu lebih sedikit dibandingkan dengan diperjuangkan. Terus kan. Ya. Sama lah dengan wartawan, dia lebih sedikit. Wartawan harus lebih sedikit Karena dengan apa yang mau diberitakan. para pembaca yang lebih banyak. Iya. Kalau wartawan lebih banyak daripada masyarakat yang membaca, salah. Pejuang juga begitu. Iya, oke. Tidak boleh pejuang lebih banyak dibandingkan yang mau diperjuangkan. Iya. Makanya Itu gerombolan itu. Kembali lagi kan. Makanya nilai panjang ini diskusi. Nilai perjuangan itu ketika kita berada tegar sendiri. Iya. Namanya pejuang. Dan itu sudah dibuktikan selama ini. Saya tidak mungkin saya semua mengatakan kalau saya mengatakan membuktikan, tapi silakan masyarakat menilai saya. Saya serahkan pada masyarakat seperti saya menjadi anggota DPR ini sudah hampir 5 tahun. Tentu pemilu ini adalah kesempatan bagi masyarakat menghukum anggota DPR yang dianggap tidak layak menjadi anggota DPR. Oke. Itu statement terakhir ya. Iya. Oke. Makasih banyak. Terima kasih atas atensi teman-teman atau pemirsa dimanapun Anda berada. Itulah dialog mempertukarkan pikiran yang dia maksud tadi ya. Karena kami tidak bertengkar tadi, hanya mensaring pikiran. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kanal Bandarnesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.